5 anak emas Stefano Pioli di AC Milan musim ini. AC Milan sudah menunjukkan performa yang cukup bagus di Serie A pada awal musim 2023-2024. Ada beberapa pemain yang menjadi andalan pelatih Stefano Pioli sejauh ini. Milan sekarang berada di puncak klasemen Serie A. Rossoneri mencatatkan 7 kemenangan dan 1 kekalahan dari 8 pertandingan di Liga Italia. Rossoneri memimpin klasemen dengan koleksi 21 poin. Mereka unggul 2 angka atas rival terdekatnya Inter Milan. Pada laga terakhirnya, Milan berhasil mengalahkan tuan rumah Genoa dengan skor 1-0. Christian Pulisic menjadi penentu kemenangan Rossoneri di Stadion Luigi Ferraris. Ada banyak faktor yang mengiringi kesuksesan AC Milan berada di puncak musim ini. Selain racikan strategi Stefano Pioli, keberhasilan Rossoneri juga tidak terlepas dari peran pemain-pemain kunci. Berikut ini 5 pemain AC Milan yang paling sering dimainkan oleh Stefano Pioli musim ini. Di posisi kelima ada Rafael Leao. Rafael Leao merupakan salah satu pemain kunci AC Milan. Tidak mengherankan kalau Pioli sering memainkan Leao sejauh ini. Leao tampil reguler di lini serang Rossoneri. Winger asal Portugal tersebut sudah tampil dalam 10 pertandingan dengan total 738 menit bermain pada musim ini. Dari 10 pertandingan itu, kontribusi Leao cukup besar. Pemain berusia 24 tahun tersebut berhasil mencetak 3 gol dan 4 assist. Di posisi keempat ada nama Fikayo Tomori. Fikayo Tomori merupakan sosok yang tidak tergantikan di lini belakang AC Milan. Dia tampil cukup solid mengawal pertahanan Rossoneri. Pada musim ini, Tomori sudah memainkan 9 pertandingan di semua kompetisi. Dia sempat absen 1 kali di Serie A karena terkena skorsing. Dari 9 pertandingan tersebut, Tomori mengumpulkan 781 menit bermain. Sebagai pemain bertahan, dia sudah menyumbang 1 gol untuk timnya. Di posisi ketiga ada nama Tidjane Reinders. Reinders baru bergabung dengan AC Milan pada awal musim ini. Pemain berdarah Belanda itu diboyong dari Aja Alkmaar sebagai pengganti Sandro Tonali. Reinders menunjukkan performa yang apik di lini tengah. Tidak mengherankan kalau gelandang 25 tahun itu mendapatkan banyak menit bermain dari Stefano Pioli. Sampai sejauh ini, Reinders mengoleksi 794 menit bermain dari 10 pertandingan di semua kompetisi. Dia menyumbang 2 assist dari penampilannya tersebut. Di posisi kedua ada nama Malick Thiaw. Cedera yang dialami Simon Kjær menjadi berkah buat Malick Thiaw. Bek asal Jerman tersebut mendapat kesempatan bermain yang cukup banyak dari Stefano Pioli. Malick Thiaw berhasil membuktikan kemampuannya di lini belakang. Dia menjadi tandem yang baik buat Fikayo Tomori di jantung pertahanan Rossoneri. Sampai sejauh ini, Malick Thiaw sudah memainkan 9 pertandingan di semua kompetisi dengan 797 menit bermain. Malick Thiaw masih belum menyumbang gol maupun assist buat timnya pada musim ini. Di posisi pertama ada nama Theo Hernandez. Theo Hernandez menjadi pemain andalan Stefano Pioli selama berada di AC Milan. Tempatnya di starting 11 tidak tergantikan. Musim ini saja Hernandez sudah mengoleksi 801 menit bermain bersama Milan. Jumlah itu didapatnya dari 9 pertandingan di semua kompetisi. Theo masih belum membuat assist untuk Milan pada musim ini. Namun pemain asal Prancis tersebut sudah menyumbang 1 gol untuk Rossoneri. Pembuktian Stefano Pioli yang lebih hebat dari Ancelotti hingga Capello di AC Milan. Stefano Pioli telah menciptakan sejarah untuk klub Liga Italia Serie A AC Milan berkat statistik rekor poin pertandingan yang melewati mantan pelatih Carlo Ancelotti dan Fabio Capello. AC Milan kembali melanjutkan tren positif mereka di kompetisi lokal Liga Italia saat bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferrari, Minggu 8 Oktober 2023 pekan ke-8.
Bermain di depan publiknya sendiri, Genoa gagal membukukan kemenangan. Mereka malah kalah tipis 0-1 dari AC Milan lewat gol tunggal Christian Pulisic. Kedua tim sendiri tampil cukup sengit di sepanjang pertandingan karena nyaris tidak ada gol yang tercipta. Buktinya di babak pertama berakhir 0-0. Begitu juga di babak kedua, Genoa dan AC Milan masih kesulitan menggetarkan jala gawang masing-masing. Baru di penghujung pertandingan, kebuntuan pun pecah. Adalah Pulisic yang menjadi aktornya. Umpan Yunus Musa bisa diterima dengan baik oleh Pulisic di tengah kepungan lawan. Pemain asal Amerika Serikat itu lantas melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti yang tidak bisa diantisipasi oleh kiper Joseph Martinez. Gol sempat dicek oleh wasit lantaran dugaan handsball oleh Pulisic. Namun skor tetap dihitung dan Milan memimpin 1-0 hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini mengantarkan AC Milan ke puncak klasemen Liga Italia dengan 21 poin dari 8 pertandingan. Unggul 2 angka dari rival terdekatnya Inter Milan di tempat kedua dengan koleksi 19 poin. Meski demikian, Pioli enggan berpikir terlalu jauh. Ia hanya berharap kemenangan ini menebalkan rasa percaya diri timnya. Masih terlalu awal untuk melihat klasemen. Akan ada 3 atau 4 tim bertarung untuk Scudetto. Tapi hasil ini penting untuk kepercayaan diri setelah rentetan laga berat, ujar Pioli kepada Sky Sport Italia. Hanya 3 hari setelah Liga Champions melawan tim yang sangat bagus. Sungguh hebat bisa menampilkan performa dengan intensitas dan tekad seperti ini. Sejujurnya, secara teknik, ini bukan yang terbaik. Tapi kami percaya sampai akhir, kata Stefano Pioli usai laga Genoa versus AC Milan. Stefano Pioli tidak hanya bisa mengembalikan tim ke puncak lagi, tetapi juga mengangkat moral tim ketika mereka dikalahkan oleh tetangganya 5-1 beberapa waktu lalu. Kejeniusan Pioli memang patut diacungi jempol, sampai-sampai ia menciptakan sejarah karena kinerja gemilangnya selama di Serie A, khususnya di AC Milan. Melansir dari Calcio Mercato, pelatih berusia 57 tahun itu memiliki rekor poin per pertandingan yang mengesankan sejak melatih Rossoneri pada tahun 2019 lalu. Dalam rentan waktu itu hingga kini, Pioli berhasil mencatatkan 2,13 poin per pertandingan, sekaligus menjadikannya pelatih terbaik yang pernah melatih AC Milan di Liga Italia. Jika kita menghitung semua kompetisi, rata-rata poin per pertandingan Pioli adalah 1,92 sejauh ini. Pioli bahkan mengalahkan pelatih-pelatih legendaris yang pernah menangani AC Milan seperti Fabio Capello, Carlo Ancelotti, hingga Arrigo Sacchi. Capello memiliki rekor 2,01 per pertandingan, sementara Sacchi memiliki 1,95. Bahkan pelatih legendaris Nereo Rocco hanya mampu mencapai 1,89 poin per pertandingan. Dalam perbandingan yang lebih modern, Allegri yang juga pernah melatih Milan memiliki rekor 1,81 per pertandingan. Tingkat konsistensi yang ditunjukkan oleh Pioli dalam meraih poin per pertandingan bersama AC Milan yang tinggi adalah pencapaian yang luar biasa. Namun catatan itu tidaklah jadi apa-apa jika Pioli tak bisa memenangkan Scudetto akhir musim nanti. Oleh sebab itu, ia harus bisa membawa AC Milan meraih gelar juara nanti. Pioli adalah unsur penting yang membuat upaya membangunkan raksasa AC Milan tidur berjalan. Ia menjadikan rumor kedatangan Ralf Rangnick yang sempat merebak terdengar konyol. Manajemen tak mau lagi melakukan kesalahan yang sama di bursa transfer. Alih-alih membakar uang, Milan lebih irit dan mendatangkan para pemain lewat negosiasi cerdik dan alot. Bukan sekali dua kali, keputusan transfer mereka membuat supporter mengerutkan dahi. Menerka apakah si pemain bakal menjadi penyelamat atau perusak. Pioli dengan pilihan yang secara kasat mata terlihat seadanya justru bergerak leluasa. Pemain-pemain seperti Sandro Tonali dan Theo Hernandez tidak hanya diorbitkan, tetapi juga ditempa menjadi permata yang membuat Milan bergelimang kemenangan di musim lalu. Stefano Pioli membentuk AC Milan menjadi tim yang mengandalkan permainan langsung dan cepat. Dengan cara itu, mereka berharap dapat segera mencetak gol dan mengunci kemenangan. Hasilnya bisa kita lihat beberapa musim lalu hingga kini.